Jadi saat ini jika saudaraku menginginkan sesuatu apapun, lakukan saja saudaraku, seperti Gusti sampaikan tadi. Azan, kemudian biasanya disusul dengan qomat. Di tengah-tengahnya antara azan dan qomat ini, kalau kamu saat ini menginginkan uang, saat ini kamu menginginkan modal usaha, kamu pengen hutang kamu lunas, pengen usaha kamu lancar, pengen mendapatkan jodoh dan sebagainya, baca 7 kali dan ucapkan doamu satu jenis saja pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini adalah satu buah amalan yang sangat pendek, sangat mudah, sangat singkat untuk dipraktekkan nantinya saudaraku. Jadi tidak perlu lagi kita harus berkeluh kesah, meneteskan air mata yang sia-sia jatuh ke bumi hanya karena memikirkan apa? Tentang masalah usaha, hutang piutang, masalah penyakit, masalah rumah tangga dan sebagainya. Selalu seperti apa yang selalu Gusti sampaikan di konten-konten sebelumnya. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap makhluk atau hambanya. Namun begitu tidak bisa kita serta-merta menyerahkan saja tanpa dilakukan namanya usaha batiniah. Ya. Secara lahirnya sudah, secara batiniahnya bisa jadi belum. Nah, di sini metode akan Gusti ajarkan. Nanti ini bisa saudaraku praktekkan. Ya. Sangat mudah, sangat simpel saudaraku. Dan ini sudah banyak yang membuktikannya, termasuk saya pribadi dan pengalaman pribadi sampai detik ini pun amalan ini tidak pernah Gusli tinggalkan. Ya. Cukup nanti dibaca 7 kali saudaraku. Cukup dibaca 7 kali, dan waktu yang terbaik atau yang paling tepat adalah di saat antara jeda waktu qomat dan azan. Ya. Jadi itu azan ke qomat itu ada jeda waktunya, di tengah-tengah itulah. Nanti saudaraku baca sambil berdiri sebelum kita menunaikan sholat. Setelah itu dibaca 7 kali, nanti langsung minta satu permintaan apa yang menurut saudaraku saat ini sedang menjadi kebutuhan saudaraku itu sendiri. Butuh uang, ya Allah, aku mau 1 miliar. Itu aja bahasanya. Ya Allah, aku mau hutangku lunas saat ini juga. Ya Allah, aku mau beli mobil sekarang. Ya Allah, aku mau daganganku laris. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan sholat, karena ini diantaranya bisa dilaksanakan pada saat-saat jam kita mau melaksanakan ibadah sholat, terutama di sholat yang 5 waktu. Hanya cukup dibaca 7 kali saudaraku. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Jarang-jarang, pelan tapi pasti. Itu kalau untuk menyelesaikan atau menata urusan duniamu saudaraku. Lalu bagaimana untuk akhiratnya? Nah, untuk rohaninya itu berbeda lagi. Katakanlah kita yang selama ini merasa hidup kita penuh dengan dosa dan nista, ingin segera bertobat, ingin berubah.
Bisa jadi melihat anak kita yang ibadahnya susah, yang disuruh ini suruh itu selalu membangkang dan melawan kepada kedua orang tua. Bisa jadi istri kita yang keras kepala supaya luluh hatinya. Bisa jadi suami kita yang tidak bertanggung jawab dan tidak juga amanah atau tidak sepantasnya menjadi figur seorang kepala rumah tangga yang baik. Jadi kalau ini tentang urusan rohani, itu saudaraku cara membacanya bukan Sallallahu Alaihi Muhammad. Saudaraku cara membacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 7 kali. Waktunya kapan gua? Waktunya sama dengan yang pertama tadi. Yang lebih bagus di antara pertengahan berkumandangnya antara azan dan qomat. Berdiri saat kita menjalankan sholat, baca itu 7 kali, berdoa. Apa yang kamu minta? Ya Allah, jadikan anakku yang soleh, yang penurut, yang cerdas, yang bisa bermanfaat, berguna untuk kedua orang tuanya, untuk agama dan negaranya. Amin. Itu kalau mendoakan anak. Kalau untuk suami, ya minta suaminya mau berubah. Kalau untuk istri, minta suami istrinya berubah. Begitu juga dengan penyakit. Nah, ini termasuk rohaniah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, sembuhkanlah sakitku secepatnya. Angkat penyakitku ya Allah. Itu cara memintanya. Dan artinya itu menggunakan metode Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kalau untuk menata urusan dunia, kembali lagi ya, urusan dunia itu adalah harta, benda dan sebagainya. Karena tidak bisa kita pungkiri, hidup tanpa materi pasti pincang. Hidup selalu berkekurangan, ibadah pun tidak fokus, mau berbuat sesuatu pun di masyarakat tidak bisa, membahagiakan rumah tangga tidak bisa. Kenapa? Memang kita tidak punya. Makanya dari itu, berpikirlah secara cerdas sekarang bagaimana caranya kita bisa sukses kaya raya yang tidak menyalahi secara syariat Islam. Yang tidak harus melakukan unsur syirik dan musyrik, tidak harus bersekutu dengan dukun, tapi minta langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah saudaraku. Jadi saat ini jika saudaraku menginginkan sesuatu apapun, lakukan saja saudaraku seperti Gusti sampaikan tadi. Ya. Azan, kemudian biasanya disuruh dengan qomat. Di tengah-tengahnya antara azan dan qomat ini, kalau kamu saat ini menginginkan uang, saat ini kamu menginginkan modal usaha, kamu pengen hutang kamu lunas, pengen usaha kamu lancar, pengen mendapatkan jodoh dan sebagainya, baca 7 kali dan ucapkan doamu satu jenis saja pada saat itu. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Baca 7 kali, berdoa minta kepada Allah, lalu tunaikan sholat. Gak butuh waktu lama saudaraku, selama saudaraku yakin dan percaya bahwa Allah itu maha segalanya. Pasti dikasih sama Allah, pasti kok. Saya sudah mencoba ini itu tidak berhasil. Jangan menyalahkan Allah. Introspeksi diri, artinya masih ada yang kurang di diri kita. Kurangnya apa? Kekurangannya adalah diantaranya kurang sabar, kurang ikhlas. Semata-mata diniatkan hanya untuk urusan duniawi saja. Ya. Setnya selalu Gusti sampaikan, serahkan semuanya kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah hanya menjalankan namanya syariat. Semua keputusan dari tangan Allah. Tapi kalau itu kita yakini, itulah nanti akan menjadi kenyataan saudaraku. Itu motivasinya. Nah, terus itu dibacanya saat sholat kapan Gus? Itu akan lebih bagus setiap kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lakukan prosesnya seperti itu terus saudaraku. Jadi perhatikan saat saudaraku mendengarkan orang azan. Berkumandang azan tuh cepet-cepet. Sebelum orang berazan tuh lebih baik bersuci terlebih dahulu. Kita sudah siap untuk menunaikan sholat. Begitu orang azan, qomat, nah, bacalah sholawat tadi. Lebih bagusnya dilakukan setiap kita mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ada nilai plusnya enggak Abah? Ada. Nilai plusnya yang mana? Akan lebih bagus lagi, akan lebih mustajab lagi jika di tengah malam, sepertiga malam, mau jam 1, jam 2, jam 3 silahkan.
laksanakan sholat hajat 2 rakaat, bacalah sholawat itu minimal 7 kali, maksimal 1000 kali sudah cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu. Lakukan secara istiqomah, saudara, tanpa harus mengeluh, kesah, meratap, menyesal, mengumpat dan sebagainya. Ya Allah, aku niatkan ibadahku semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Hidup dan matiku semuanya aku serahkan hanya pada Engkau ya Allah. Kalau semuanya sudah kita serahkan kepada Allah, saudaraku, maka yakinlah pada saatnya nanti Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Yakinkan itu. Ya, jadi sudah dipahami ya, saudaraku. Kalau hanya untuk urusan duniawi, untuk menata kehidupan kalian, menata kehidupan saudaraku semuanya, cukup dengan sallallahu ala Muhammad 7 kali, dilakukan di saat jam di antara jeda waktu azan dan qomat, itu cukup dengan sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau memang untuk rohani kita, akhirat kita, memohon pengampunan akan semua dosa kita, agar hidup kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang terang, rumah tangga kita tentram, anak kita menjadi anak yang baik, rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah, penuh dengan kebahagiaan, keharmonisan, jauh dari bala bencana dan musibah. Nah, itu caranya 7 kali tadi, cuman beda versinya. Dia harus lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 7 kali, tata caranya sama dengan yang shollallahu ala Muhammad tadi, jam-jamnya. Nah, artinya di sini sangat simpel, tidak merepotkan, tidak butuh proses ritual apapun, tidak harus berpuasa, tirakat, bersekutu dengan dukun, tidak pula berbayar, hanya cukup mengamalkan ini. Toh setiap hari pun kita menjalankan sholat, apa ruginya? Ya, di mana salahnya? Sebelum sholat kita membaca itu hanya 7 kali, saudaraku, tapi bisa menyelesaikan insya Allah 7 pokok permasalahan hidup di dunia ini selesai oleh hanya 7 kali sholawat tadi. Amin ya rabbal alamin. Gusti selalu sampaikan itu, dan alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT, sampai detik ini pun Gusti masih mempraktekkan itu. Dan faktanya alhamdulillah selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dari segala penjuru tidak terduga. Tentunya ini terjadi atas kehendak Allah. Kenapa? Karena seorang hamba Gusti menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Ya. Pokoknya sholawat aja, sholawatin. Uang saja kalau kita sholawatin, hidup dia akan menarik uang yang lain. Ya. Ingat, nilai daripada sholawat itu sendiri sudah mendapatkan nilai plus. Kebaikan dunia wal akhirat. Untuk hajat, sudah Gusti sampaikan tadi, sudah banyak yang terbukti manfaat dan khasiat karomahnya dari bersolawat. Akhirnya bisa lunas hutangnya, bisa berkembang usahanya, diangkat, disembuhkan dari penyakitnya. Yang belum menemukan jodoh segera menemukan jodohnya. Yang tadinya gajinya kecil sebagai karyawan baik PNS maupun swasta, dinaikkan gajinya, naik pangkat derajatnya, dan masih banyak kebaikan yang sudah didapatkan oleh saudara kita berkah dari sholawat ini tadi, saudara. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga di rahmat Allah. Itulah sedikit ulasan amalan pendek yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya, dan khususnya untuk saudaraku pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini. Mohon meluangkan waktunya sejenak dengan segala kerendahan hati, mohon keikhlasannya untuk ikut serta membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya. Agar apa? Agar kedepannya dalam konten-konten berikutnya setiap Gusti upload nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di HP saudaraku masing-masing. Dengan begitu tidak akan ketinggalan untuk materi atau keilmuan yang berikutnya yang insya Allah akan Gusti upload setiap hari, saudaraku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan atau perkataan, karena pada dasarnya sama-sama kita ketahui kita sebagai manusia tentunya tidak akan menang luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa Gusti ucapkan terima kasih untuk seluruh saudaraku yang telah meluangkan waktunya menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata Gusti akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.